Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat wabarakatuh. siang. Alhamdulillah kita dapat berkumpul lagi pada kesempatan kali ini, walaupun secara daring ya, Bapak Ibu, dalam kegiatan simulasi IHT. Ya, hari ini akan dibawakan materi mengenai profil pelajar Pancasila yang akan difasilitasi oleh Bapak Arif. Sebelum kita mulai, mari kita mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrohmanirrohim. Nah, langsung saja saya berikan waktu dan kesempatan kepada Bapak Arif untuk menyampaikan materi mengenai profil pelajar Pancasila. Mangga Pak Arif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya ucapkan terima kasih dulu kepada moderator Bapak Dimas, juga kepada peserta yang hebat, yang super, yaitu Ibu Nur Aini. Dan alhamdulillah pada kesempatan ini saya akan menyampaikan tentang profil pelajar Pancasila yang merupakan kerangka daripada kurikulum. Untuk pada kesempatan kali ini saya akan memperlihatkan dulu modul yang sudah disiapkan. Nah, di sini terdapat modul tentang kerangka kurikulum, yang mana kerangka kurikulum ini terdiri dari pendahuluan, kerangka dasar kurikulum, profil pelajar Pancasila, struktur kurikulum, dan prinsip pembelajaran dan asesmen. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan tentang bagian dari kerangka kurikulum, yaitu profil pelajar Pancasila. Nah, di sini profil pelajar Pancasila merupakan profil lulusan yang bertujuan menunjukkan karakter dan kompetensi yang diharapkan diraih dan menguatkan nilai-nilai luhur Pancasila, peserta didik, dan para pemangku kepentingan. Di dalam profil pelajar Pancasila ini terbagi menjadi 6 dimensi dengan penjabaran elemen masing-masing dimensinya. Dimensi yang pertama yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlakul karimah. Nah, di sini beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlakul mulia ini bagaimana pelajar Indonesia yang menghayati keberadaan Tuhan dan selalu berupaya mentaati perintah serta menjauhi larangan sesuai dengan ajaran agama dan kepercayaan yang dianutnya. Nah, ini dimensi pertama dari profil pelajar Pancasila. Pada intinya yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ini diwujudkan ke dalam akhlak yang mulia, baik dalam beragama, akhlak yang baik kepada diri sendiri, kepada sesama manusia, ataupun kepada alam dan kepada negara Indonesia. Itu dimensi pertama. Kemudian dimensi kedua ada berkebinekaan global. Berkebinekaan global ini yaitu pelajar Indonesia yang memiliki identitas diri yang matang, mampu menunjukkan dirinya sebagai representasi budaya luhur bangsanya, sekaligus memiliki wawasan serta keterbukaan tentang eksistensi ragam budaya daerah, nasional, dan global. Maka pelajaran ini untuk mencapai kebinekaan global harus dapat mengenal dan menghargai budaya, dapat berkomunikasi dan berinteraksi antar budaya, berefleksi dan bertanggung jawab terhadap pengalaman kebinekaan serta berkeadilan sosial. Nah, ini merupakan dimensi dari berkebinekaan global. Kemudian selanjutnya yang ketiga yaitu mandiri atau kemandirian. Nah, di sini pelajar Indonesia memiliki prakarsa atas pengembangan dirinya yang tercermin dalam kemampuan untuk bertanggung jawab, memiliki rencana strategis, melakukan tindakan, dan merefleksikan proses dan hasil pengalamannya. Maka untuk itu pelajar Indonesia perlu
memiliki kesadaran akan diri dan situasi yang dihadapi, serta memiliki regulasi diri. Jadi intinya adalah kemandirian. Kemudian dimensi yang keempat ada bergotong royong. Nah, di sini bahwa pelajar Indonesia memiliki kemampuan untuk melakukan kolaborasi dengan sukarela agar kegiatan yang dikerjakan dapat berjalan lancar dan mencapai tujuan untuk kebaikan bersama. Hal-hal yang harus dilakukan pelajar Indonesia untuk mewujudkan gotong royong yaitu dengan melakukan kolaborasi, memiliki kepedulian yang tinggi dan berbagi dengan sesama. Pada hal ini mungkin di saat pembelajaran. Kemudian yang kelima yaitu bernalar kritis. Nah, bernalar kritis dimensi yang kelima yaitu pelajar Indonesia yang bernalar kritis berpikir secara objektif, sistematik, dan saintifik dengan mempertimbangkan berbagai aspek berdasarkan data dan fakta yang mendukung sehingga dapat membuat keputusan yang tepat dan berkontribusi memecahkan masalah dalam kehidupan serta terbuka dengan penemuan yang baru. Bagaimana cara mengaplikasikannya kepada pelajar Indonesia? Yaitu perlu memperoleh dan memproses informasi serta gagasan dengan baik, lalu menganalisanya dan mengevaluasinya, kemudian merefleksikannya dalam pemikiran dan proses berpikirnya. Dan yang terakhir, dimensi daripada profil pelajar Pancasila ini yaitu kreatif. Pelajar Indonesia mampu memodifikasi dan menghasilkan sesuatu yang orisinal, ya, bermakna, bermanfaat, dan berdampak dalam bentuk gagasan, tindakan, dan karya nyata secara proaktif dan independen untuk menemukan cara-cara lain dan berbeda untuk bisa berinovasi. Maka pelajar Indonesia yang kreatif adalah pelajar yang bisa menghasilkan gagasan, karya, dan tindakan yang orisinil, memiliki keluasan berpikir dalam mencari alternatif solusi dalam permasalahan-permasalahan. Nah, ini mungkin dari dimensi profil pelajar Pancasila yang terdiri dari 6 dimensi. Nah, ini penjelasan dari mulai definisi, kemudian 6 dimensi profil pelajar Pancasila. Boleh mungkin di antara peserta, karena pesertanya juga satu, kalau ada sanggahan, pertanyaan bisa dikemukakan dan mudah-mudahan bisa difahami dan bisa dimengerti oleh kita semua. Terima kasih. Silakan kembali lagi kepada moderator. Oke, terima kasih Bapak Arif telah menyampaikan materi mengenai profil pelajar Pancasila. Bagaimana Ibu Nur, ada yang ingin ditanyakan mengenai materi ini? Silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya yang disediakan oleh moderator. Saya hanya menambahkan mungkin di dalam suatu pembelajaran di sana kan ada dimensi gotong royong. Apakah salah satunya itu kalau bekerja kelompok, kalau di praktek IPA kan itu di kelompok-kelompokan ya. Apakah itu termasuk salah satunya dimensi gotong royong? Mungkin itu yang saya akan tanyakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Dijawab. Ya baik. Tadi peserta tolong Bu Nur Aini dimatiin dulu itunya. Ya, terima kasih. Agak menjuit sedikit. Tadi Bu Nur Aini menyampaikan bahwa di antara contoh mungkin ya dimensi profil pelajar Pancasila yang keempat itu bergotong royong. Ini bisa dicontohkan di pelajaran IPA yang beliau ampu, yaitu dengan cara berdiskusi. Nah, ini mungkin diantaranya contoh profil pelajar Pancasila, terutama dimensi bergotong royong dalam pembelajaran. Nah, diantaranya itu
yaitu bergotong royong dalam mengerjakan tugas, mengerjakan soal secara diskusi, dan ini merupakan satu bagian ya, karena para peserta didik ini dituntut supaya bisa saling bergotong royong atau bekerja sama satu sama lain untuk mencapai satu tujuan yang sama. Nah, itu mungkin ya sedikit saya menjelaskan, mudah-mudahan tidak puas ya. Terima kasih, terima kasih. Bagaimana Ibu Nur, ada yang ingin ditanyakan lagi atau yang ingin ditambahkan mengenai jawaban Pak Arif? Cukup mungkin Pak, sangat super. Oke, kalau misalkan cukup, Arif ada yang ingin disampaikan kembali atau dicukupkan? Ya, mungkin kesimpulan saja ya. Kesimpulan dari profil pelajar Pancasila ini yang memiliki 6 dimensi, yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, kemudian berkebinekaan global, kemudian mandiri, bernalar kritis, bergotong royong, dan kreatif. Mudah-mudahan bermanfaat sebagai pembelajaran buat kita untuk menjadi sekolah penggerak, yaitu memerdekakan anak didik sesuai dengan bakat, minat, sesuai dengan kodratnya. Mungkin gitu ya. Terima kasih. Mohon maaf apabila penyampaian masih banyak kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, demikian pemaparan materi mengenai profil pelajar Pancasila. Semoga bermanfaat bagi kita sebagai guru ke depannya. Semoga kita dapat mengaplikasikannya kepada peserta didik kita. Demikian pemaparan materi hari ini. Terima kasih atas perhatian Ibu, peserta, fasilitator. Kita akhiri saja perjumpaan kali ini dengan mengucap hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore kepada peserta dan pemateri. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita akan mengadakan simulasi IHT. Dan sebelum memulai daripada simulasi IHT ini, mari kita sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, untuk mempersingkat waktu untuk penyampaian materi pada kesempatan kali ini, yaitu tentang modul ajar, konsep modul ajar yang akan disampaikan oleh Ibu Nur Aini. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan oleh moderator. Saya hari ini akan menyampaikan, di sini kita share aja ya Bapak peserta, mengenai konsep modul ajar. Hari ini saya akan meng-share dan kita berdiskusi mengenai konsep modul ajar. Lanjut. Modul ajar itu merupakan sejumlah alat atau sarana media, metode, petunjuk, dan pedoman yang dirancang secara sistematis dan menarik. Kalau dahulu di Kurtilas itu disebut rencana RPP ya, rencana pembelajaran. Modul ajar di sini disesuaikan dengan fase-fase peserta didik dengan mempertimbangkan apa yang akan dipelajari dengan tujuan pembelajaran dan berbasis perkembangan jangka panjang. Adapun komponen modul ajar, 1
itu berisikan tentang informasi umum. Di sana ada identitas sekolah, kompetensi awal, profil pelajar Pancasila, yang 6 yang tadi udah dibahas oleh Pak Ustadz, sarana dan prasarana, target peserta didik, dan model pembelajaran yang digunakan. Ini masih hampir sama dengan RPP yang Kurtilas ya. Sedangkan komponen inti itu terdiri dari tujuan pembelajaran, pemahaman bermakna, pertanyaan pemantik, persiapan pembelajaran, kegiatan pembelajaran, asesmen atau penilaian, pengayaan dan remedial, refleksi peserta didik. Sedangkan pada lampiran itu terdapat lembar kerja peserta didik, bahan bacaan guru dan peserta didik, glosarium dan daftar pustaka. Kalau glosarium itu kata-kata istilah, misalnya kalau di biologi itu klasifikasi. Nah, klasifikasi itu apa dijelaskan di glosarium. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan hari ini. Selanjutnya saya serahkan ke moderator. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ya, terima kasih Ibu Nur Aini yang sudah menjelaskan mengenai modul ajar yang dimulai dari konsep modul ajar dan komponen modul ajar. Baik, di sini saya akan membuka pertanyaan kepada peserta, baik ada yang mau menyanggah atau menambahkan ataupun bertanya. Kami persilahkan kepada Bapak Dimas. Ya, terima kasih Bapak Moderator. Di sini saya ingin bertanya mengenai modul ajar ini. Jadi perbedaan yang mendasar dengan RPP itu apa ya, Bu? Itu aja mungkin yang saya tanyakan. Terima kasih. Ya, silakan kepada Ibu Nur Aini untuk bisa menjelaskan atau menjawab pertanyaan dari Bapak Dimas. Terima kasih. Suaranya belum dibuka, Bu. Oke, saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Pak Dimas. Kalau pada modul ajar yang sekarang, itu pada kompetensi modul ajar informasi umum, itu ada profil pemuda pelajar Pancasila, bukan pemuda ya, pelajar Pancasila yang 6 itu. Dan pada kompetensi inti di situ terdapat pertanyaan pemantik. Terus pada lampiran, kalau yang modul ajar yang sekarang itu ada glosarium dan daftar pustaka. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan menurut pendapat saya. Ya, terima kasih. Bagaimana Pak Dimas? Apakah puas dengan jawaban? Jadi modul ajar ini lebih banyak ya, Bu, komponen-komponennya di RPP yang sebelumnya gitu. Iya, tapi ada sebagian hanya ganti nama. Seperti kompetensi awal itu kan masuknya juga ke tujuan pembelajaran yang pertama gitu loh. Kalau di RPP dulu. Dan ada pertanyaan pemantik itu kayak motivasi gitu. Tapi kalau yang di dulu kan motivasi, kalau yang di sekarang disebutnya pertanyaan pemantik. Begitu Pak Dimas. Ya, gimana Pak Dimas? Cukup. Cukup ya. Pertanyaannya mudah-mudahan tidak puas ya. Kita bisa mencari lagi referensi dari yang lainnya. Baik, mungkin itu materi yang sudah disampaikan oleh fasilitator kita Bu Nur Aini, yaitu tentang modul ajar ya, konsep modul ajar dan komponen modul ajar. Mungkin itu yang bisa kami sajikan dari kelompok kami. Mudah-mudahan ada manfaatnya
dan semakin bertambah ilmu kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, pada hari ini kita masih dapat mengikuti simulasi in-house training. Sebelum kita melaksanakan in-house training hari ini, marilah kita membacakan Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, pada hari ini fasilitatornya Bapak Dimas yang ganteng akan membahas mengenai asesmen formatif dan sumatif. Waktu dan tempat kami persilahkan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat Bapak Ibu. Semoga selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bisa berkumpul lagi pada kesempatan kali ini. Kita akan melanjutkan pembahasan sebelumnya mengenai asesmen. Ya, sini saya akan mencoba sharing mengenai asesmen formatif dan sumatif. Boleh saya share screen ya? Oke, nah di sini tampil ya, Bapak, Ibu? Sudah tampil. Ya, sini asesmen formatif dan sumatif ya. Kalau kemarin atau sebelumnya kita sudah membahas mengenai asesmen diagnostik. Nah, di sini ada asesmen formatif dan sumatif. Nah, di sini ada jenis ya, jenis-jenis asesmen. Asesmen formatif dan sumatif itu asesmen S sebagai, asesmen for untuk, asesmen of terhadap. Ya, jadi ada 3 nih terhadap pembelajaran itu, ada asesmen as learning, asesmen for learning, asesmen of learning. Nah, kemudian konsep dari asesmen formatif dan formatif ini, ya, kalau misalnya asesmen formatif, metode evaluasi yang dilakukan untuk evaluasi proses pemahaman murid, kebutuhan pembelajaran, dan kemajuan akademik. Nah, asesmen formatif ini memantau murid secara berkala ya dan berkelanjutan. Kemudian kalau misalnya asesmen sumatif itu evaluasi yang dilakukan di akhir pembelajaran ya, yang biasa kita bentuknya itu biasa di penilaian akhir. Nah, kemudian di sini itu ya ada irisannya mengenai asesmen formatif dan asesmen sumatif. Ya, irisannya itu kedua asesmen ini merupakan cara untuk menilai pembelajaran murid, merupakan kesempatan untuk menerima dan memberikan umpan balik. Kemudian yang ketiga merupakan cara untuk mengevaluasi keefektifan pengajaran dan pembelajaran. Ini kedua asesmen ini ya irisannya. Nah, di sini penekanan pada asesmen formatif, fungsi asesmen formatif dan sumatif ini. Asesmen of learning, kondisi saat ini ya, asesmen of learning itu paling dominan dilakukan oleh para guru, ya, asesmen of learning. Kemudian asesmen for learning dan asesmen as learning itu lebih ringan ininya ya. Kemudian kalau misalnya di kurikulum baru ini, kita berharap kalau misalnya asesmen for learning dan asesmen as learning ini porsinya bisa lebih dominan, ya lebih diutamakan dalam kurikulum baru ini. Kemudian ya di sini fungsi asesmen formatif dan sumatif itu diharapkan memberikan proporsi lebih banyak pelaksanaan asesmen formatif daripada menitik beratkan pada asesmen sumatif. Nah, mengapa keseimbangan asesmen formatif dan sumatif itu penting? Ya, di sini mengubah paradigma belajar yang menitik beratkan pada nilai, ya, nilai menjadi belajar pada proses.
Jadi kita dituntut untuk menitik beratkan juga pada proses pembelajarannya, jangan hanya pada hasil akhir. Nah, di sini ada bentuk-bentuk asesmen formatif dan sumatif. Ini contohnya ya, yang tidak tertulis, ada diskusi kelas, drama, produk, presentasi, tes lisan, kemudian refleksi, jurnal, esai, poster, ataupun tes tertulis. Ini bisa disesuaikan. Ini contoh bentuk asesmen tertulis ya. Ini bisa disesuaikan sesuai dengan mata pelajaran yang Bapak Ibu ampu. Nah, kemudian di sini ya, pentingnya umpan balik. Nah, bagi guru, bagi murid, umpan balik itu merupakan kumpulan informasi mengenai bagaimana seseorang melakukan suatu kegiatan. Bagi guru, memberi informasi perkembangan murid untuk memodifikasi pengajaran dan pembelajaran di masa depan ya. Kemudian bagi murid itu mengetahui kelebihan dan kekurangannya dalam belajar, jadi sehingga dia bisa memperbaiki cara belajarnya, dan lain-lain itu. Nah, di sini ada 10 prinsip ya. Prinsip umpan balik yang paling efektif, mudah dimengerti, transferable, melihat ke belakang, spesifik, lebih dari penilaian, tepat waktu, kontekstual, seimbang, melihat ke depan, dan selektif. Nah, di sini ada cara-caranya ya membuat umpan balik yang efektif itu harus terdiri dari feedback, feed forward, dan lain-lain. Nah, di sini contohnya, kemudian ada contoh praktik baik umpan balik secara berjenjang. Ada klarifikasi, penilaian, perhatian, saran, dan apresiasi. Ini contoh-contoh kalimatnya ya. Nih ada di bawah, apakah yang kamu maksud dengan itu klarifikasi, kalau penilaiannya itu. Bagian ini efektif karena titik-titik. Perhatian, saya membayangkan bagaimana jika, kemudian yang saran, pernahkah kamu berpikir tentang, dan contohnya apresiasi itu idemu mengingatkan saya pada titik-titik. Nah, itu bisa disesuaikan oleh setiap guru ya, yang diharapkan bisa membantu para peserta didik untuk memperbaiki capaian belajarnya. Mungkin begitu saja yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator jika ada yang ingin ditanyakan atau ditambahkan. Baiklah, itu mungkin paparan dari fasilitator Pak Dimas. Mangga Bapak peserta Billy Ayah nu bade ditambahkan atau pengalaman Bapak sendiri dalam asesmen formatif dan sumatif di sekolah Bapak. Mangga Bapak Arif. Ya baik, terima kasih kepada moderator yang sudah memberikan kesempatan. Nah, di sini saya ingin bertanya tentang penekanan pada asesmen formatif dan sumatif. Dalam kondisi saat ini berarti asesmen formatif lebih banyak ya daripada asesmen sumatif. Itu tolong dimatiin dulu. Jadi ngajuit. Sudah ya. Yang jadi pertanyaan pada sesi pertanyaan ini, bentuk-bentuk asesmen formatif seperti apa gitu untuk lebih diperbanyak di awal pembelajaran ya sampai akhir pembelajaran. Nah, itu aja pertanyaan dari saya. Terima kasih. Mangga Bapak Dimas barangkali bisa mencari solusi menurut pertanyaan Pak Arif, bentuk-bentuk apa saja pada asesmen formatif pada pembelajaran daring mungkin ya Pak Arif ya. Iya. Mangga. Ya di sini saya coba jawab pertanyaan Pak Arif mengenai
bentuk-bentuk apa namanya asesmen formatif dan sumatif mungkin ya kurang lebihnya. Iya. Nah, kalau misalnya bentuknya itu kan disesuaikan tiap mata pelajaran. Nah, kalau misalnya di awal itu kita kan mendiagnosis ya atau melakukan asesmen diagnostik ya. Jadi kita mendiagnosa si peserta didik ya, kira-kira peserta didik yang akan kita ajar atau yang akan belajar oleh kita itu kebutuhannya seperti apa, kemampuannya seperti apa. Si siswa A dengan siswa B kan tentu pasti berbeda kemampuannya. Nah, itu dilakukan di asesmen diagnostik. Jadi setelah mengetahui, nah kita baru nanti melakukan apa namanya perencanaan atau strategi untuk mengajar. Nah, dalam salah satunya itu melakukan asesmen formatif dan sumatif juga. Nah, asesmen formatif itu bisa bentuknya itu seperti apa yang tadi disampaikan ya, secara berkala ya, misalkan pertanyaan berupa tes lisan ya, misalkan tes lisan, presentasi, berusaha diskusi, kemudian membuat nih produk drama ya, ini bisa disesuaikan. Kan kalau misalnya kita tes lisan nih contohnya, kita langsung mendapatkan umpan balik ya dari siswa, dari guru. Jadi siswa itu mereka tahu mana kekurangannya, mana kelebihannya. Jadi mereka bisa memperbaiki pola belajar mereka. Nah, kalaupun jadi nanti di akhir di apa namanya di asesmen sumatif di akhir itu mereka bisa tahu mana kekurangan mereka dan sudah diperbaiki ya di sebelumnya. Itu mungkin ada yang ingin ditambahkan mungkin itu dari saya. Baiklah, bagaimana Pak Arif dengan paparan Pak Dimas? Ya, Mudah-mudahan sudah saya tangkap intinya asesmen formatif ini lebih banyak ya dibanding dengan sumatif. asesmen sumatif. Terima kasih. Terima kasih. Ya. Oke, begitulah mungkin pertemuan in-house training hari ini. Mudah-mudahan sangat bermanfaat bagi kita semua, menjadikan amal ibadah bagi kita. Amin. Amin. Akhir kata, mari kita membacakan Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih Bapak Ibu.